نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada poin yang kedua atau asal yang kedua, berhubungan dengan perintah untuk bersatu di atas agama Allah yang hak dan larangan dari bercerai-berai. Yang pada pertemuan terakhir berhubungan dengan larangan ikhtilaf di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita masuk pada al-ikhtilaf fi sunnatin nabawiyah. Naam, penyebutan ikhtilaf dalam sunnah nabawiyah. Wa yatabayyanu dzalika min iddati umur, dan yang demikian itu jelas dari beberapa perkara. Awalan, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an iftiraqi hadhihi al-ummati kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat ini sebagaimana dikhabarkan dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, tafarraqatil yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi tercerai-berai menjadi 21 firqah. Apa 71 apa? Menjadi 71 firqah. Awi sanataini wa sab'ina firqah, atau terpecah belah menjadi 72 firqah. Wal nasara mithla dzalik, dan orang-orang Nasara semisal itu. Dan tentang keraguan ikhwan dalam jumlah ini telah diterangkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Yahudi 71 golongan dan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan tercerai-berai, terpecah belah menjadi 73 firqah. Ini khabar nabawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asal sanadnya hasan, kemudian berdasarkan penguat-penguat yang lain naik menjadi sahih li ghairi. Dalam menghasankan sanad hadis ini Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad sebagaimana bisa dilihat di catatan kaki. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Baik, dalam hadis ini ikhwan yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, ya, hadis tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya perpecahan, memang datang dari beberapa sahabat yang saling menguatkan satu sama lain, menunjukkan bahwasanya khabar itu hak, khabar tersebut hak. Dan juga kita melihat akhwan dengan apa? Bermunculannya firqah-firqah menyimpang, nah, yang mereka menisbahkan kepada Islam tapi menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhubungan dengan hadis ini ikhwan, ada hal penting yang butuh diketahui dan dipahami dengan baik. Karena apa? Sebagian ahli bidah mereka membawa makna hadis ini kepada apa? Kepada
perpecahan di luar Islam. Bahwasanya golongan yang selamat itu adalah kaum muslimin secara keseluruhan, sedangkan 72 yang tersisa itu adalah golongan orang-orang kufar. Dari mana mengambil? Dari apa? Dari kata ummah. Di sini pentingnya seorang memahami istilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taftariqu ummati, dan umatku ini akan tercerai-berai. Perlu diketahui umat dalam nas-nas syar'i memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama ummatul dakwah, dan yang kedua ummatul ijabah. Ummatul dakwah maksudnya adalah umat yang didakwai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti mencakup semua manusia dan jin. Contoh untuk kata ummah yang diinginkan adalah ummatud dakwah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Dan itu rasul ini diutus kepada umat secara keseluruhan di umat-umat tersebut. Ini ummatud dakwah. Dan yang kedua ummatul ijabah. Maksudnya ummatul ijabah yaitu umat yang memang menyambut seruan Rasul. Sehingga untuk ummatul ijabah pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kaum muslimin, mereka-mereka yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima Islam. Nah, sekarang dari dua kemungkinan makna ummah tersebut pada hadis iftiraq yang dimaksudkan mana? Nah, sebagian kelompok dari kalangan ahli bidah membawa maksudnya adalah ummatud dakwah. Berarti tidak boleh kemudian menetapkan adanya pemahaman menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin. Semuanya masih Islam. Dan ini pemahaman yang keliru. Sebab tidak didukung oleh konteks hadis. Karena dalam memahami makna suatu kata, ikhwan, harus melihat konteks. Qarinah-qarinah yang mendukungnya. Kalau kita perhatikan hadis ini, ikhwan, wa taftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Maka kita akan memastikan bahwasanya dimaksud ummati adalah ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin. Berarti kaum muslimin akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Kenapa? Karena telah disebutkan di sebelumnya tafarraqatil yahud. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang menyambut seruan Nabi Musa, tapi kemudian tercerai-berai. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka ummatul ijabah untuk siapa? Untuk Nabi Isa. Berarti konteks pembicaraan Nabi berhubungan dengan ummatul ijabah. Makanya tidak bisa dipalingkan kata ummati kepada ummatul dakwah, kepada umat keseluruhan. Tapi yang diinginkan di sini adalah umat Nabi kita Muhammad, yaitu kaum muslimin. Khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memang Islam dari sisi penganutnya mereka terpecah belah. Kenapa? Karena munculnya hawa nafsu. Al-ahwa. Yang semakin jauh dari zaman kenabian, akhwan, perpecahan akan semakin meluas. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul benih-benih khawarij. Demikian pula pada zaman sahabat muncul pemahaman qadariyah. Sebagaimana hadis pertama dalam Sahih Muslim, awal man qala bil qadari bil basrati Ma'bad al-Juhani. Padahal saat itu masih banyak para sahabat. Muncul pemahaman Mu'tazilah di zaman Al-Hasan Al-Basri, dan terus bermunculan firqah-firqah menyimpang.
Baik. Tapi ada yang harus kita perhatikan setelah tahu ini, ikhwan. Kita beriman tentang itu. Kemudian apa, ketika mengetahui seperti ini berarti kita berusaha bagaimana bisa selamat. Karena khabar hak. Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Makanya perhatikan pertanyaan para sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Dan inilah yang menjadi perhatian para sahabat. Mereka tidak bertanya siapa mereka yang menyimpang itu wahai Rasulullah. Karena terlalu banyak. Tapi yang diinginkan oleh kita adalah bagaimana bisa selamat. Bagaimana bisa selamat, sehingga Nabi SAW kemudian katakan al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa saja aku berada di atasnya saat ini, demikian pula para sahabat ada di atasnya saat ini. Siapa saja yang berjalan di atas itu maka dialah al-jamaah. Ini koridornya, ini jalannya. Kalau seorang ingin mendapatkan keselamatan, untuk menjadi firqatun najiyah, untuk betul-betul menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan bahwa yang dimaksud dalam 73 golongan ini, ikhwan, karena Nabi mengatakan ummati, berarti mereka masih dalam cakupan Islam, belum sampai derajat kufur. Sehingga firqah-firqah yang telah mencapai kekufuran maka keluar dari 72 golongan yang tersesat. Mereka sudah kafir, bukan lagi dari lingkup kaum muslimin. Seperti misalnya Rafidhah, ini tidak masuk karena mereka sudah agama kekufuran. Paham? Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang hadis iftiraq. Diperhatikan makna terkhusus, ikhwan, masalah ummati, karena sebagian memunculkan syubhat seputarnya. Juga ada riwayat yang dibalik. Yang ini banyak didengung-dengungkan oleh ikhwanul muslimin. Banyak didengung-dengungkan oleh ikhwanul muslimin. Dulu sejak saya sekolah juga sudah mendengarnya. Baik, bahwasanya riwayat yang benar adalah kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya di surga kecuali satu saja, salafi yang sesat tok. Yang lainnya di surga kecuali salafi yang masuk neraka. Riwayatnya dibalik. Dalam artian, semuanya berada di surga kecuali satu yang yang berada di neraka. Yang suka membid'ah-bid'ahkan, yang suka menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok lain. Tapi riwayat ini riwayat yang batil, tidak ada sumbernya sama sekali. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.